Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir di dalam Sekolah GCG Online, kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Kim Consult, PT Karisma Integrasi Manajemen, dalam rangka menyambut ulang tahun Kim Consult yang ke-7. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta. Saya melihat di sini sudah ada dari berbagai perusahaan, dari Pegadaian tadi sudah ada, dari GIEP, kemudian dari Jakpro, kemudian juga dari Inmark, kemudian juga teman-teman akademisi, teman-teman mahasiswa, dan juga para praktisi GCG, dan juga ada sahabat saya juga, Pak Nongki, kemudian juga ada Pak Zaki dari Samindo Resource Tbk, dan berbagai peserta lainnya. Nanti kita akan berdiskusi dalam waktu 1 jam ini, dan mudah-mudahan kalau memang belum tuntas pada saat ini, kita akan tuntaskan, kita akan lanjutkan pada saat sesi-sesi atau seri berikutnya dari Kim Consult. Insya Allah kegiatan ini akan kita lakukan secara rutin, dan tentunya menghadirkan juga narasumber-narasumber yang nanti akan sharing mengenai bagaimana penerapan implementasi corporate governance, khususnya di era saat ini, di mana kita tahu bahwa era saat ini adalah era yang cukup sulit, ya. Apakah penerapan GCG ini masih diperlukan, mengingat situasi yang memang cukup berat kita rasakan, ataukah pada akhirnya GCG ini akan menjadi sebuah formalitas dan penggugur kewajiban semata? Apa yang mesti kita siapkan, apa yang mesti kita lakukan dalam melaksanakan GCG yang tidak sekedar formalitas atau on paper saja? Nah, kita akan diskusikan dalam waktu kurang lebih 1 jam ini. Saya akan share materi saya selama kurang lebih, kita akan diskusi selama, saya akan sampaikan materi selama setengah jam. Kemudian selama setengah jam berikutnya kita akan coba diskusi dan tanya jawab dan sharing terhadap hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan GCG. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Fajri Meka Putra. Saya founder dari Kim Consult. Saya alumni S1 dan S2 dari Fakultas Hukum UI. Saat ini sedang menempuh S3 di Universitas Brawijaya. Awalnya saya mengawali karir sebagai konsultan GCG di tempatnya Pak Sofyan Jalil. Kemudian saya juga beberapa kali menjadi konsultan GCG di Syaf Consulting, MUC Consulting Group. Kemudian tahun 2014 saya mendirikan Kim Consult bersama dengan dua rekan saya, Pak Hendy Fahrudin dan Pak Ismail Aji. Kemudian saya juga mendirikan PLC Consulting, sebuah konsultan riset tahun 2020. Saat ini saya berprofesi sebagai notaris dan PPAT di Jakarta Selatan. Ada sekitar 9 buah buku yang telah saya tulis. Nanti untuk peserta yang aktif, untuk peserta terbaik, nanti kita akan berikan door prize atau giveaway berupa beberapa buku ini. Kemudian beberapa kegiatan lainnya, saat ini saya juga menjabat sebagai Sekretaris Umum ILUNEVA UI, dan saya juga pengajar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Berbicara mengenai GCG, sebenarnya ada sebuah konsep yang cukup menarik ya dari Plato. Jadi Plato bilang tuh, good people do not need laws to tell them to act responsibility, while bad people will find a way to around the laws. Dia sudah baik, sebenarnya tanpa diatur-atur, tanpa dibuat regulasi, dibuat SOP, dibuat berbagai macam
aturan yang membelenggu, dia pada prinsipnya akan tetap baik. Ya. Ada sebuah konsep ya, di suatu organisasi itu ada konsep 10-80-10, di mana 10% orang dari awalnya itu sudah baik. Jadi dia berada di dalam suatu lingkungan yang sangat korup sekalipun, lingkungan yang sangat rusak gitu ya. Dia pada prinsipnya akan tetap menjadi baik. Sementara di sisi sebaliknya, 10% orang dari awalnya itu sudah jahat. Dan jadi dia berada dalam satu lingkungan yang ketat, punya aturan main yang sangat luar biasa, mengekang misalnya, dia akan mencoba mencari cara supaya bisa mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Apa yang bisa saya ambil, apa yang bisa saya lakukan untuk memperkaya diri atau mengambil keuntungan. Nah, sisanya 80% ternyata adalah orang-orang yang floating mass. Di mana kalau yang lebih kuat adalah 10% orang yang baik, maka yang 80% akan ikut jadi baik. Sehingga yang jahat, ya baik dengan jahat perbandingannya 90-10. Yang jahat jadi minoritas. Tetapi kalau ternyata yang menguasai adalah 10% orang yang jahat, maka yang 80% ini bisa ikut juga. Dan akhirnya yang jahat itu menjadi mayoritas. Ini beberapa kali terjadi ketika saya membantu beberapa perusahaan melaksanakan asesmen GCG. Saya pernah menemui bahwa di suatu perusahaan ini susah sekali nih untuk mengadakan jadwal wawancara, review dokumen, dan seterusnya. Ternyata mereka sedang sibuk mencari cara menyelamatkan diri karena perusahaannya akan bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena dari top level, middle level, bahkan sampai karyawan yang paling bawah sekalipun itu berusaha mengambil atau memperkaya dirinya, mengambil keuntungan pribadi dari perusahaan tersebut. Jadi ini tinggal tunggu waktunya. Nah, kalau kita lihat dalam hal tersebut, ada satu sorotan besar yang saya rasakan, yang saya temui dari sekitar 18 tahun pengalaman saya ber-GCG, di aktivitas di GCG, bagaimana GCG ini jangan sampai hanya menjadi formalitas. Jangan sampai GCG ini hanya menjadi sifatnya on paper saja. Diminta bikin aturan, dibuat. Diminta melakukan asesmen GCG, dilakukan. Tapi itu semua hanya kosmetik saja untuk menggugurkan kewajiban. Oleh karena itu, kalau GCG hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban pelaporan semata, yang saya katakan ilustrasi gambarnya adalah tunggu saatnya perusahaan itu akan perlahan-lahan menurun dan akan tenggelam someday. Kalau ini yang terjadi, berapa banyak kerugian yang akan diderita, tidak hanya oleh stakeholders internal di perusahaan, tetapi juga stakeholders eksternal sampai kepada semuanya. Dan ini pernah terjadi pada saat Enron. Ya, begitu Enron collapse, itu tidak hanya 20.000 karyawannya, tapi juga sangat mempengaruhi sekali vendor-vendor dan bahkan dampaknya terasa sampai seluruh dunia. Jadi ini notes kita, yang pertama catatan saya adalah pada saat kita akan menerapkan GCG, jangan sampai itu menjadi formalitas penggugur kewajiban saja. Kemudian kalau kita bicara definisi GCG, pada prinsipnya kalau saya ambil mudahnya adalah seperangkat aturan, ya, seperangkat sistem, ya, aturan main yang mengatur perusahaan. Jadi kalau kita bicara GCG itu apa sih? Bicara mudahnya adalah bicara mengenai sebuah aturan main, sebuah sistem, di mana kebijakan-kebijakan itu ya menginduknya kepada tata kelola. Jadi kalau saya ibaratkan GCG itu menjadi sebuah payung yang menaungi perusahaan. Ketika perusahaan melakukan bisnisnya, dia akan melihat apakah ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG atau belum. Apakah hal ini telah sesuai dengan prinsip transparansi, prinsip responsibility, apakah ada pelanggaran GCG atau tidak. Jadi secara mudahnya akan kita perhatikan, kalau kita bicara GCG, kita bicara tentunya aturan main dulu.
Kalau bahasa saya simpelnya ya, kalau sudah menerapkan GCG, ya tidak ada lagi yang namanya katanya, dulunya, biasanya, seharusnya. Jadi saya juga sering gini, Pak Fajri, kita biasanya nggak begini Pak, atau Pak, kita biasanya ngasih. Ya saya bilang kalau dengan GCG, cek dulu aturannya ada nggak. Karena the first rules-nya adalah kita lihat apakah perusahaan itu sudah comply atau enggak. Jadi kalau mau ber-GCG, ya, dari pengamatan saya, dari pengalaman saya, kita akan mulai lihat dari aturan main yang ada di organisasi atau di perusahaan kita. Pertama, aturannya sudah cukup lengkap atau tidak? Apakah sudah mengcover berbagai hal dalam pengelolaan perusahaan? Oke, sudah lengkap. Yang kedua, apakah aturan main tersebut sudah dilakukan atau tidak? Apakah aturan itu, ya kadang-kadang kalau orang Indonesia atau kita nih senangnya adalah peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah ini mindset seperti ini yang mesti teman-teman sebagai agent of GCG harus bisa mematahkan itu. Aturan dibuat untuk dipatuhi. Yang kedua, makanya kita cek apakah aturan yang sudah kita buat di perusahaan kita sudah kita lakukan semua atau belum. Kalau belum, masalahnya ada di mana. Ya, kita akan terus atur sehingga lama-kelamaan ini akan menjadi sebuah habit. Ya. Tentunya bicara mengenai GCG, kita bicara juga mengenai organ. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari Pak Rizky nih, Pak, bicara GCG itu ya SK16 asesmennya sudah lama nggak diperbaharui. Betul, nanti kita tunggu nih, karena GCG itu kan tentunya selalu berkembang. Tapi di dalam beberapa hal saya melihat bahwa bicara GCG, bicara juga mengenai bagaimana mekanisme organ perusahaan itu bekerja. Direksi dalam melakukan kepengurusan perusahaan, apakah sudah berdasarkan prinsip-prinsip GCG atau belum? Kita kan sering dengar akhir-akhir ini, begitu ada benturan kepentingan, yuk melanggar GCG. Komisaris rangkap jabatan melanggar GCG. Nah, kita bicara GCG ya kita bicara aturan main. Bahasa gampangnya kita bicara yang baik-baik. Kita bicara mengenai hal-hal yang semuanya diatur bukan untuk kepentingan individu-individu semata, tapi for the sake of the company, untuk kepentingan para stakeholders. Oleh karena itu kita bicara GCG, kita akan bicara nih hubungan mekanisme antara Dewan Komisaris dengan direksi berjalan nggak? Fungsi pengawasan dan pemberian nasihatnya berjalan tidak? Ada tidak benturan kepentingan yang terjadi? Nah, ini yang nanti kita atur kembali, tadi adalah kata kuncinya pada kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan. Kita bicara prinsip GCG, paling mudah kita bicara transparansi, ya, tarif, ya, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Kayaknya sih mudah, tapi saya mengalami bahwa dalam praktek kita bicara mengenai prinsip transparansi misalnya. Kadang-kadang ketika kita menulis di dalam sebuah annual report, ya, ini kadang-kadang pengalaman saya dulu di beberapa klien, mungkin 10 tahun yang lalu, Pak, yang ini jangan diungkapin, Pak. Karena ini sifatnya sensitif. Ya. Kalau kita bicara prinsip GCG, semakin transparan, semakin bagus. Tetapi tentunya harus menjaga batasan. Ada batasan mana yang menjadi kerahasiaan perusahaan. Sebab kalau semua bablas, ya para pesaing bisa melihat kita. Oleh karena itu saya mengatakan yang paling mudah bicara prinsip transparansi adalah ya tetap ada batasan walaupun dia tipis, ya. Tetap terlihat, tapi tetap ada batasan yang membatasi perusahaan itu dengan stakeholders-nya. Kita bicara prinsip akuntabilitas juga demikian. Responsibilitas, bicara independensi, kelihatannya mudah, tapi sebenarnya ini menjadi persoalan. Saya pernah juga ya bergabung dengan salah satu perusahaan mengimplementasikan GCG. Ya, kalau sebagai konsultan itu lebih mudah nih karena kita merekomendasikan gitu ya. Tapi pada saat kita melakukan implementasi secara langsung,
challenge-nya menjadi berat, ya. Bagaimana orang-orang pada akhirnya merasa skeptis dengan sistem ini, merasa bahwa pada akhirnya buat apa ada whistleblowing system, tapi pengaduannya tidak di follow up. Nah, jadi bahasa mudahnya kalau kita bicara GCG, kata kuncinya adalah baik dan amanah. Perusahaannya baik, jadi perusahaan itu tidak mencemari lingkungan, perusahaan berbisnis dengan fair, berbisnis dengan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan orang-orangnya amanah. Karena bicara amanah ini tidak mudah nih, ya. Kadang-kadang bisa jadi orang akan silau ketika berada pada suatu jabatan atau kedudukan. Jadi untuk memastikan bahwa amanah, memang dilihat dari rekrutmennya sudah harus bagus. Tetapi untuk memastikan bahwa seseorang tetap amanah, GCG inilah yang akan menjaganya. Ketika bicara direksi agak menyimpang sedikit, di sini peran Dewan Komisaris dalam artian melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihatnya. Nah, kalau ini sudah dilakukan, ya, dengan prinsip-prinsip GCG, everybody happy. Paling gampang vendor kita misalnya. Apakah vendor kita sudah dibayar secara tepat waktu? Apakah vendor dibayarnya itu 90 hari, benar-benar 90 hari baru dibayar? Atau malah terlambat? Jadi hal-hal seperti ini yang kita mesti berada dalam ruang lingkup GCG. Jadi bicara GCG itu sebenarnya sangat luas sekali. Bicara mengenai organ, Pak Fajri, apakah termasuk? Ya. Bicara mengenai pengaturan terhadap stakeholders, iya juga. Bicara mengenai karyawan, iya juga. Kadang-kadang sering ditanya, Pak, kita bicara asesmen GCG kok hanya bicara mengenai direksi dan komisaris saja. Padahal saya bilang bicara GCG sebenarnya bicara juga mengenai karyawan. Cuman tidak begitu kelihatan kalau dalam parameter asesmen GCG. Maksudnya apa, Pak? Bicara sampai ke karyawan. Yang paling simpel adalah pelaksanaan GCG itu kita punya suatu kebijakan yang kita namakan Code of Conduct. Nah, Code of Conduct ini yang menjadi, menurut saya adalah pelaksanaan GCG dalam tataran operasional perusahaan. Jadi kalau mau ber-GCG untuk karyawan, yang paling gampang adalah patuhi apa yang tertulis di dalam Code of Conduct. Karena kalau tidak kita patuhi, ya tentunya ada pelanggaran-pelanggaran, akan berujung pada sanksi, akan berujung kepada pemberian hukuman terhadap karyawan tersebut. Nanti kita akan share di belakang mengenai whistleblowing system juga. Bagaimana GCG ini berjalan tidak cukup dengan punya aturan main saja, tapi bagaimana didukung dengan sistem-sistem yang lainnya. Salah satunya adalah whistleblowing system atau sistem laporan pelanggaran. Nah, bicara GCG sebagai sistem, mekanismenya mulai dari RUPS, Dewan Komisaris, direksi, itu saling berinteraksi satu dengan yang lain. Memang betul bahwa direksi mengelola perusahaan. Oleh karena itu Dewan Komisaris tidak campur tangan dalam urusan operasional. Tetapi dalam hal ini komisaris punya kewajiban untuk memastikan direksi on the track. Apa tracknya? Kita punya RJPP, rencana jangka panjang perusahaan. Kita punya RKAP, ya, rencana kerja dan anggaran perusahaan. Kita punya target-target KPI. Nah, fokus pengawasan memastikan bahwa direksi ini bisa sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Ketika dia menyimpang, komisaris bisa melakukan controlling, ya. Bahkan kalau dianggap sangat menyimpang sekali, bisa melakukan proses pemberhentian sementara. Nah, mekanisme-mekanisme ini yang harus dibangun. Jadi direksi dan komisaris pada prinsipnya adalah bukan hubungan atasan dan bawahan, tapi sebagai mitra, di mana yang satu dalam fungsi pengawasan, yang satu adalah fungsi pengelolaan operasional perusahaan. Kemudian kita lihat ya, mengkomunikasikan GCG, kadang-kadang saya berdiskusi dengan beberapa klien, mereka bilang GCG ini barangnya apa sih Pak Fajri sebenarnya?
karena itu seperti sesuatu yang abstrak, ya. Saya bilang ya tadi, kalau mau GCG secara mudah untuk karyawan, ya, jadi kalau kita mengkomunikasikan GCG, kita lihat dulu siapa yang menjadi targetnya. Ketika kita bicara dengan direksi dan komisaris, maka kita bicara mengenai hal-hal yang strategik. Kita bicara mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan, aturan main ini dibuat, ya, untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan secara semestinya. Tapi kalau bicara dengan karyawan, ya kita bilang bagaimana you melakukan code of conduct, code of ethics, pedoman etika dan tata perilaku. Ya. Nah, mengkomunikasikan GCG, jadi saya membuat sebuah akronim, ya, akronim yaitu tata kelola itu sendiri. Ya. Jadi tata kelola itu supaya mudahnya ya untuk mengkomunikasikan GCG, karena kita sharing session di sini, saya buat akronim tata kelola ini. Yang pertama itu adalah taati aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah tanyakan jika ragu, ya, dalam melakukan pengurusan, ragu-ragu apakah ini boleh atau tidak, tanyakan. Ke-nya adalah kenali resiko, lo-nya adalah luangkan waktu untuk menuliskan laporan, dan la-nya adalah laporkan jika menemukan pelanggaran. Ternyata pas kita sampaikan ke beberapa klien, iya ya Pak, ini simple juga nih. Jadi taati aturan. Ini sesuai dengan kita bicara GCG, basicnya adalah dimulai dari comply dulu, ya. Aturan itu kita cek, kemudian kita pastikan bahwa kita sudah melakukan yang sudah kita tulis tadi. Kemudian pengalaman saya adalah kadang-kadang kita ini boleh nggak sih dilakukan? Kalau ragu-ragu tanya, jangan sampai menyesal kemudian. Kemudian resiko juga harus kita perhatikan, ya. Kemudian juga menuliskan laporan, dan terakhir adalah laporkan jika menemukan pelanggaran. Jadi bicara aturan GCG ya bicara sebenarnya banyak aspek sekali. Source utamanya adalah GCG Code, panduan atau pedoman GCG. Ini adalah menjadi induk dari peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Jadi kalau kita menyusun SOP, kita tentunya harus melihat pada pedoman GCG yang sudah kita miliki. Nah, di bawahnya itu nanti ada board manual, ada code of conduct, ada charter komite, ada kebijakan GCG, ya, kebijakan-kebijakan lain, dan juga SOP sebagai pelaksanaan terhadap aturan yang sifatnya lebih detail. Aturan ini disosialisasikan dan juga diimplementasikan. Nah, bicara mengenai sosialisasi, kadang-kadang ini nggak nyampe nih. Ya, padahal yang paling gampang sebenarnya adalah unit-unit kerja. Jadi atasan itu mesti mencontohkan, atasan itu mesti menyebutkan kita punya begini, ya. Karena peran atasan itu menjadi garda pertama menurut saya terkait dengan pelaksanaan GCG. Oleh karena itu, bicara mengenai sosialisasi, bagaimana mekanisme, apalagi dengan mekanisme online, saya kira akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan sosialisasi GCG. Kemudian tanyakan jika ragu. Ini saya waktu saya pernah menjadi head of GCG, kita bicara mengenai dilema etika. Jadi kita menemukan suatu kondisi di lapangan yang ternyata bertentangan dengan kebijakan-kebijakan GCG, yang ternyata bertentangan dengan aturan GCG. Ya, ada alasan-alasan pemaaf, alasan-alasan pembenar, gitu ya. Nah, kalau ini terjadi, selalu konsultasikan. Tanyakan jika ragu, jangan sampai kita terjebak. Oleh karena itu, kita perlu ketika menghadapi situasi dilema etika tadi, kita perlu menanyakan kepada filter pertama adalah di diri kita. Ada yang namanya tes etika. Jadi kalau kita ragu dengan situasi ini, ya katakanlah tiba-tiba kita ditawarin
uang 1 koper misalnya. Jadi ada tes etikanya, kita coba cek dulu, ya, ajukan pertanyaan, apakah ini legal nggak? Apakah ini boleh nggak secara aturan, secara hukum? Wah, ternyata ini nggak boleh nih, ini masuknya gratifikasi, tolak. Apakah kalau misalnya ternyata ini masih belum jelas, masih legal gitu ya, masih belum ada aturannya situasi tersebut, kita ajukan pertanyaan lagi, apakah kita merasa nyaman? Kalau hati kita bilang tidak nyaman, kita mesti tolak. Kita tolak aja. Ya. Bagaimana kalau dilihat oleh stakeholders yang lain? Kayaknya nggak pas deh, tolak. Kalau diketahui masyarakat yang secara luas, apakah reputasi perusahaan bisa dijaga? Ya. Apakah akan bangga kalau hal ini dipublikasikan di TV atau koran? Jadi filter pertama sebenarnya diri kita. Ternyata dari tes etika tadi lulus semua misalnya. Filter kedua adalah kita diskusikan dengan atasan. Ya, kita kalau dengan atasan misalnya belum bisa membantu juga, kita diskusikan dengan tim GCG, dengan tim legal, dengan tim internal audit. Sehingga tindakan-tindakan ini ya tidak pada akhirnya merugikan perusahaan dalam jangka waktu yang luas, ya. Kemudian kita bicara GCG, ini transformasi GCG sebagai corporate culture, nanti bisa dibaca, nanti kita mungkin pertemuan berikutnya ya. Nah, yang berikutnya adalah mengenali resiko. Dalam suatu pekerjaan, kita melakukan identifikasi resiko, termasuk dalam pelaksanaan GCG ini. Apakah tindakan-tindakan tadi berpotensi merugikan perusahaan? Apakah tindakan-tindakan tadi ketika kita melakukan hal yang merupakan sebuah pelanggaran, ini bisa membawa dampak bagi perusahaan atau tidak? Kita harus mengenali resiko dengan mengidentifikasi, ya. Kemudian selanjutnya kita menganalisis. Pada akhirnya kita punya sebuah usaha, ya, untuk mengendalikan resiko-resiko yang bisa terjadi, ya. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan kita menjadi aman. Bagi direksi dan komisaris, ketika mereka selama menjabat menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik, gitu ya, semua pengambilan keputusan tidak didasari pada moral hazard, tidak didasari pada konflik of interest, punya catatan, tentunya itu akan lebih mengamankan. Seringkali permasalahan itu timbul di masa yang akan datang, ketika kita sudah pensiun, ketika kita sudah tidak menjabat lagi sebagai direksi atau komisaris. Nah, oleh karena itu bagi direksi dan komisaris, dalam setiap proses pengambilan keputusan, kita mesti punya sebuah record yang jelas. Jadi kalau di dalam suatu rapat direksi, rapat komisaris, ya, pengambilan keputusan itu perlu tertuang dalam notulen rapat, dan notulen rapat tersebut memuat dinamika. Jadi agenda pertama, katakanlah pemberian kredit misalnya kepada PTX. Ketika dalam proses menuju pengambilan keputusan apakah kredit tersebut akan diberikan atau tidak misalnya, itu harus ada dinamikanya tergambar di dalam rapat, di dalam notulen rapat tersebut. Direktur utama mengatakan ini, direktur sumber daya manusia seperti ini, direktur kepatuhan menyatakan seperti ini, sehingga ujungnya itu terrecord dengan jelas. Beberapa bahkan juga di backup dengan rekaman suara atau bahkan dengan rekaman video. Nah, pada saat kita sebagai direksi dan komisaris, kita perlu sebaiknya juga meminta rekaman tersebut untuk arsip pribadi kita, tentunya dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan perusahaan. Kemudian kita bicara GCG sebagai prinsip akuntabilitas, juga luangkan waktu untuk menulis laporan. Ya, jadi kita melakukan laporan-laporan terkait dengan pekerjaan kita, baik secara mingguan, ya, ada evaluasi bulanan, tribulanan, semester, dan tahunan. Dan manfaatnya adalah untuk menjelaskan ya tugas pokok dan fungsi kita. Jadi kita punya penilaian kinerja, kita sudah bisa tercatat.
Ini juga menjadi penting ketika perusahaan akan menulis yang namanya annual report. Jadi pengalaman saya sebagai konsultan annual report, kadang-kadang diminta menulis tentang annual report, tapi bahannya tidak ada. Nah, akhirnya apa yang mau ditulis? Tidak mungkin annual report itu kita mengarang-arang, jadi harus sesuai. Nah, disinilah kita perlu mengumpulkan dokumentasi, mencatat, ya, sehingga pada akhirnya dokumentasi tersebut itu ketika diperlukan itu akan sangat bermanfaat dan berguna sekali, termasuk juga dalam sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Nah, ini yang terakhir adalah laporkan jika menemukan pelanggaran. Nah, ini memang agak susah sih, karena pengalaman saya membantu beberapa perusahaan bicara mengenai whistleblowing sistemnya tuh selama beberapa tahun terakhir tuh nol semua. Ya, selama 3 tahun berturut-turut laporan WBS-nya nol. Nah, opsinya adalah perusahaan bisa sudah sangat bersih sekali atau WBS-nya tidak efektif. Orang tidak percaya, tidak mau untuk melaporkan kepada whistleblowing system. Saya pernah menemui di satu perusahaan WBS-nya nol. Tapi karena Pak Dirutnya ini memang orangnya integritasnya baik, ya, bersih, bagus, ternyata banyak yang melapor langsung, mengirim surat pada Pak Dirut. Jadi beliau pernah cerita, ini Pak Fajri, saya pernah, ya, ini saya dapat nih surat nih, ada 28 surat. Saya tanya, WBS-nya Pak? WBS-nya nol, jadi, gitu ya. Ternyata ya itu lebih banyak yang melapor langsung. Nah, bicara WBS, bagaimana kita mengelola ini? Bagaimana kita mensosialisasikan ini dan mendorong orang untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran? Banyak faktor yang menyebabkan orang bisa percaya bagaimana sistemnya, apakah nanti terfollow up, bagaimana kerahasiaannya, karena jangan sampai nanti menjadi target dari pembalasan dari pelaku yang dilaporkan. Nah, ini kita bicara WBS, nanti barangkali kita akan lebih dalami di dalam beberapa seri selanjutnya. Kita bicara WBS, tentunya berharap ya semakin banyak media yang disediakan, ya, bagaimana tim WBS ini bisa berkomitmen ketika laporan masuk. Yang paling penting menurut saya adalah pertama, dijaga kerahasiaannya. Yang kedua, laporannya di follow up. Kalau bukti awal atau petunjuknya sudah lengkap, harusnya itu bisa di follow up. Dan yang ketiga, perlu ada sebuah mekanisme yang menghubungkan antara si pelapor dengan tim WBS di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Sehingga ada si pelapor bisa tahu nih posisinya sudah sampai sejauh mana sih, sudah dalam tahap penyelidikan atau bahkan sudah selesai. Ternyata tidak terbukti misalnya. Atau dalam proses tahapan penyelidikan. Nah, ini nanti perlu diatur mekanismenya sedemikian rupa. Kemudian kita bicara mengenai asesmen, nanti barangkali tadi sempat ada pertanyaan, saya lihat. Kita bicara mengenai asesmen, tentunya bagaimana kita mengelola praktek GCG di suatu perusahaan. Ya, kalau untuk BUMN memang dengan SK 16. Kemudian kita bicara untuk perusahaan di levelnya ASEAN, kita bicara saat ini adalah Asian Corporate Governance Scorecard. Nah, apapun mekanismenya, ya, yang paling penting adalah kita bisa tahu posisi GCG-nya itu ada di level apa. Kemudian bukan skornya yang kita kejar, tapi ketika asesor, baik secara internal maupun independen, itu bisa menemukan nih, ketika masih ada kekurangan, diberikan sebuah rekomendasi perbaikan. Saya seringkali mengatakan kepada beberapa klien, tentunya bukan skor yang kita kejar. Kalau hanya mengejar skor, itu gampang. Tapi bagaimana praktek ini bisa baik. Kesimpulan saya adalah,
perlu adanya komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan GCG. Karena tanpa adanya komitmen dan konsistensi, itu tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, bicara mengenai asesmen GCG, kita bicara mengenai kemauan atau komitmen untuk tampil apa adanya. Kalau memang masih ada kelemahan, ya kita sampaikan. Nah, bagaimana dengan parameter di SK 16? Pada saat SK 16 di Kementerian BUMN memang dikeluarkan tahun 2012. Jadi sekarang ini sudah 9 tahun. Tentunya selama 9 tahun perjalanan ini sangat banyak perkembangan. Nah, barangkali beberapa catatan adalah bagaimana pada saat itu dikeluarkan SK 16 adalah untuk melihat pertama komitmen kepatuhannya, apakah sudah punya kebijakan dan aturan main seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, yang kedua, kita belum melihat tadi bagaimana prakteknya, ya, bagaimana kalau dari aturan main itu apakah sudah diimplementasikan atau belum. Nah, ini tentunya menjadi catatan, mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa melakukan ini atau ada hal-hal yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN terkait dengan parameter asesmen GCG ini. Nah, ini materi saya tadi setengah jam seperti yang telah saya sampaikan. Kita akan diskusikan nih cukup banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebagai quotes penutup adalah saya ingin menyampaikan dari sebuah quotes yang cukup mengena menurut saya. Tell me and I will forget. Jadi kalau kita bicara GCG, kita berbusa-busa gitu ya, rajin melakukan sosialisasi GCG, mungkin targetnya setelah itu akan lupa. Tapi kalau show me and I will remember, ketika GCG-nya ditunjukkan, ya di sini ada fungsi atasan, fungsi keteladanan yang baik, gitu ya, akan ingat. Tapi akan lebih bagus lagi kalau let me participate and I will understand. Ketika diajak ber-GCG, ya mereka akan lebih memahami teman-teman kita terkait dengan pelaksanaan GCG. Tidak mudah, bicara GCG itu mudah diucapkan ya. Pokoknya semua harus bla 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 bla. Tapi kita lihat juga faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor regulasi, faktor-faktor yang sangat luas perspektifnya. Tapi saya termasuk yang percaya adalah ketika kita berbuat kebaikan, ya sekecil apapun, ya kebaikan itu akan meluas. Ketika kita berkomitmen untuk melaksanakan GCG dengan segala upayanya, maka yakinlah bahwa GCG itu juga lama-lama akan menjadi bola salju yang semakin besar. Ya, saya seringkali cukup prihatin, ya, karena teman-teman pelaksana GCG ini mereka bilang kami kadang-kadang dimusuhin, Pak. Kami dianggap membuat menjadi lebih ribet, gitu ya. Saya bilang, nah ini menjadi challenge buat kita. Ingat yang tadi 10, 80, 10. Bagaimana kita mengupayakan 10% itu yang menguasai top level yang baik tadi, sehingga top level ini yang 10% yang baik tadi akan mempengaruhi 80% yang masih bimbang atau ikut-ikutan. Sehingga di suatu organisasi atau perusahaan 90% akan menjadi baik, ya. Saya kira itu dulu. Saya sudah lihat di kolom Q&A-nya cukup banyak nih. Saya akan coba bacakan ya. Oke, baik. Dari Pak Rizky terkait dengan panduan GCG, ya saya kira ini tadi sudah kita diskusikan Pak Rizky. Kemudian bagaimana hubungan GCG dengan harga saham suatu perusahaan terbuka? Apakah memang tidak terkait karena sering terjadi harga saham meningkat walau GCG perusahaannya diketahui tidak baik. Nah, saya jadi teringat dengan kawan saya, founder Kim, Pak Hendy Fahrudin, itu adalah ahlinya capital market,
Ya. Jadi beliau bilang begini, kalau GCG-nya baik, ya, itu akan direspon oleh investor. Ya. Bahkan beberapa investor di luar negeri, ya, salah satunya adalah mereka ingin melihat praktek GCG-nya dulu. Ya. Jadi bukan angka-angka di dalam laporan keuangannya, tapi mereka lihat adalah praktek GCG-nya. Siapa yang menjalankan perusahaan? Siapa yang mengelola perusahaan ini? Bagaimana mekanismenya? Nah, di Indonesia barangkali itu belum menjadi salah satu faktor utama, ya. Tapi kalau Mas Rizky lihat, ya, di dalam annual report itu kan bab yang paling banyak itu adalah bab GCG. Itu sebenarnya kesempatan untuk melihat apakah ada praktek yang melanggar atau tidak. Nah, tapi kalau saya berpendapat bisa jadi kalau harga sahamnya naik, ya, tapi fundamental GCG-nya tidak kuat, kita akan lihat seberapa lama dia bisa bertahan. Ya, nanti pasti lama-lama dia akan jatuh juga. Ketika perusahaan tidak dikelola secara baik dan amanah tadi. Ya, jadi saya termasuk percaya bahwa GCG ini sebenarnya akan membuat perusahaan itu sustain dalam jangka panjang. Ya, mungkin tidak terlihat pada saat ini, tapi ketika bangunan ini terjaga, ya, konsistensinya terjaga dengan baik, maka yakin bahwa GCG ini akan menopang pertumbuhan suatu perusahaan. Ya, itu ya, Mas Rizky. Kemudian terkait dengan sistem WBS yang ideal, apakah harus menggunakan pihak ketiga? Ini menjadi persoalan menarik sih. Kenapa? Karena kadang-kadang, ya, ketika pengelola WBS-nya adalah internal perusahaan, siapa yang mengelola? Si A, si B, si C, ya, walaupun dibentuk tim, ya, tapi tahu nih orang-orang adalah si A, si B, si C. Nah, ketika si A, si B, si C tadi sebagai pengelola WBS internal tidak punya integritas atau integritasnya sangat diragukan, orang akan males. Pengalaman saya, orang akan enggan, dia aja sapunya jadi sapu yang kotor gitu ya. Bagaimana mungkin dia mau menindaklanjuti laporan pelanggaran yang kita sampaikan. Oleh karena itu di beberapa perusahaan untuk tahap awal, untuk membangun trust tadi, mereka menggunakan pihak ketiga. Jadi siapa yang nerima laporannya nih? Oh, ini adalah konsultan yang terkenal, yang memang memiliki reputasi yang baik. Dijaga kerahasiaannya, dijaga jangan sampai bocor gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Sehingga ketika trust ini sudah terbangun, ketika nanti akan dialihkan kepada internal, itu akan sudah lebih siap. Tapi kalau ini tidak dilakukan, ya tadi orang akan apatis, orang akan enggan untuk melaporkan. Nah, bagaimana untuk menjaga atau memberikan jaminan pelapor, ya, melaporkan pejabat di instansinya? Ini memang gampang diucapkan, tapi dalam prakteknya susah nih. Bagaimana memberikan perlindungan terhadap si pelapor? Ya tentunya gini, kita batasi, ya, yang tahu, jangan sampai yang tahu laporan WBS masuk itu banyak pihak. Kalau ini yang terjadi, banyak pihak yang tahu, ya ini bocornya akan lebih besar, ya. Barangkali nanti ketika si penerima laporan ini memang orang yang benar-benar bisa menjaga rahasia, ya. Kadang-kadang kalau kita lagi ngobrol bisa jadi kelepasan bicara soal pekerjaan. Kita bicara mengenai sini ngelapor nih, si ini dilaporkan dan seterusnya. Jadi itu harus sistemnya mesti terjaga dengan baik gitu ya. Nah, yang paling penting ya, ketika ada sebuah laporan yang masuk, itulah yang tes pertama kita, bagaimana kita bisa menindaklanjutinya.
Nah, memang laporan WBS itu kan ada kriteria-kriterianya, ya. Saat ini memang bisa pelaporan anonim. Tapi walaupun pelaporan anonim tersebut, dia punya semacam kontak di mana si nanti tim WBS bisa follow up lebih lanjut, ya. Tapi harus ada jelas nih, ada kalau buktinya mungkin sulit, tapi minimal ada petunjuk, ya, petunjuk awal terkait dengan laporan yang disampaikan. Misalnya, ini kemungkinan besar ada kolusi, misalnya. Petunjuknya apa? Coba cek di PT si vendor tersebut, siapa pemegang sahamnya. Mungkin pemegang sahamnya masih keluarga dekat dari si pejabat. Nah, itu nanti selidiki apakah nanti tim investigasi ketika menyelidiki memang benar seperti itu atau ternyata tidak. Nah, ini bisa dilakukan sampai ke arah sana, ya. Kemudian ada yang bertanya, ini juga cukup menarik nih, kalau nilai asesmennya sudah sangat baik, di atas 90, apakah menjamin perusahaan terbebas dari fraud? Nah, belum tentu juga sih, ya. Kalau 90-nya hanya menjadi formalitas dan penggugur kewajiban semata, bisa jadi tidak menjamin adanya fraud. Tapi kalau memang 90-nya itu didapat karena memang praktek GCG-nya sudah sangat baik, menutup celah orang untuk melakukan fraud, bisa jadi. Jadi memang belum tentu ada jaminan, tapi minimal sudah ada upaya-upaya di arah sana, ya. Oke, ini cukup banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan ini dan sangat seru sekali nih. Oke, ini menarik dari Pak Irfan Mahendra, ya. Oke, bagaimana Bapak melihat fenomena ada perusahaan yang skor GCG-nya sangat baik, tapi pada saat yang sama ternyata kemudian dirundung masalah besar, seperti misalnya BUMN-G atau JS, ya. Jadi gini, kita bicara mengenai asesmen GCG-nya, kan memang yang diukur ada parameter-parameternya, ya. Nah, dalam parameter misalnya di Kementerian BUMN kita punya 6 aspek yang diturunkan menjadi 43 indikator, diturunkan lagi menjadi 153 parameter dan 568 faktor uji. Nah, dalam parameter tersebut memang banyak ditanyakan mengenai apakah sudah ada kebijakan, sudah ada aturan main, bagaimana pelaksanaannya. Tapi memang tidak spesifik gitu ya, bisa menjadi jaminan bahwa itu bisa bebas dari masalah yang besar. Nah, disinilah ke depan memang perlunya dilakukan integrasi, ya, integrated GRC, governance, risk management, dan compliance. Sehingga ketika kita bicara governance, kita juga akan bicara juga mengenai risk management yang integrated di situ. Kepatuhannya juga menjadi satu, sehingga hal-hal yang katakanlah bisa menimbulkan permasalahan governance di masa yang akan datang, itu bisa kita manage. Bisa kita pastikan ini bisa terkelola dengan baik. Kita tutup celah-celahnya. Bagaimana pengefektifan pelaksanaan audit sehingga bisa mendeteksi. Bagaimana pengefektifan dari whistleblowing system sehingga sebelum masalahnya terlalu besar, itu bisa kita lakukan bisa kita lakukan mitigasinya di awal. Kalau kita lihat kasus-kasus seperti Enron, ada WorldCom gitu ya, itu bisa terungkap karena adanya whistleblower melaporkan pada whistleblowing sistem perusahaan tersebut, sehingga bisa terungkap, ya, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Nah, di sini di Indonesia yang perlu kita coba bangun nih, ya, sebelum masalahnya menjadi sangat besar, ya, efektif atau tidak internal auditnya, ya.
Apakah hasil-hasil dari temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti oleh direksi, oleh jajaran manajemen atau tidak. Bagaimana whistleblowing-nya bisa melaporkan untuk menutup celah terhadap adanya hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian di masa akan datang. Jadi jawaban saya ya memang tidak menjamin. Tapi dengan adanya asesmen GCG, dengan adanya pengukuran GCG ya sebagai salah satu faktor seharusnya bisa menutup celah. Dan saya cukup yakin Pak Irfan ya mungkin yang kelihatan gitu ya kasusnya ini 2. Tapi saya yakin masih ada ribuan perusahaan, ratusan perusahaan lainnya yang tetap menjalankannya dengan baik. Nah, yang 2 ini memang tidak bisa, beberapa ini memang tidak bisa kita pastikan semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya yakin yang lebih baik, yang masih baik, itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan yang bermasalah. Kemudian Oke, dari Pak Dr. Zulkifli, terima kasih Pak Zulkifli. Pada pokoknya GCG adalah sistem pengendalian strategik perusahaan. Apakah dalam evaluasi penerapan GCG sebaiknya dilakukan oleh internal audit atau komite atau ada satgas khusus? Nah, dalam evaluasi penerapan GCG pengalaman saya Pak Zulkifli, ya kita bisa mengassign sebenarnya pihak independen atau asesor independen untuk melakukan namanya asesmen GCG. Diharapkan dengan pihak independen ini mereka benar-benar bisa memotret secara apa adanya. Kami di Kim Consult sudah membantu lebih dari 50 klien ya, dan kami tegaskan di awal bahwa ketika kami melakukan asesmen, kami akan bertindak secara independen. Jadi dokumen gitu ya. Jadi kadang-kadang di beberapa klien, waduh, ini kalau Kim masuk nih dokumennya banyak banget nih. Kenapa? Karena kita perlu melihat buktinya tadi, ya. Jadi tidak ada lagi katanya, biasanya, sudah seharusnya begitu ya. Tapi kita akan melihat ada nggak buktinya. Kalau memang ternyata aturan tersebut dimuat di dalam suatu kebijakan, mana kebijakannya? Kemudian ketika kebijakan ini disampaikan, juga kita akan cek ternyata ini isinya tidak seperti yang diharapkan untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita pertama mekanismenya bisa menggunakan pihak independen Pak Zulkifli, atau yang kedua bisa menggunakan internal perusahaan ketika melakukan yang namanya self assessment. Nah, siapa yang melakukan? Nah, di beberapa tempat ada beberapa model. Yang pertama, internal audit bisa melakukan sendiri ya sebagai bagian dari pelaksanaan audit dari internal audit. Yang kedua, dibentuk timnya adalah tim lintas divisi. Ya, kami nanti di minggu depan ya kami juga diminta oleh beberapa perusahaan untuk menjadi narasumber dalam pelatihan bagi asesor internal GCG di perusahaan tersebut. Ya. Itu kita akan bekali, dan siapa pesertanya ternyata lintas divisi. Jadi ada yang dari Korsek, dari internal audit, bahkan dari komite di organ Dekom. Itu diharapkan bisa dengan lintas divisi ini bisa lebih luas perspektifnya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi bisa internal audit, ya, bisa dengan tim lintas divisi atau bahkan oleh unit kerja yang khusus. Jadi di beberapa tempat dibentuk juga unit kerja yang khusus menangani implementasi GCG. Saya kira bisa Pak, jadi dua-duanya. Jadi kalau di BUMN ya itu bisa di mix antara yang independen ya, next-nya bisa dilakukan secara self assessment ya. Kemudian cukup menarik yang kalau kita lihat di sini adalah siapa yang mengelola nih ya. Ini dari anonymous attendee. Idealnya menurut Pak Fajri seberapa besar fungsi departemen atau divisi yang mengelola GCG di suatu perusahaan. Nah ini juga menarik nih. Jadi ada yang sampai setingkat direksi atau ada direktur kepatuhan. Ada yang cukup misalnya sampai kepala divisi.
ada yang cukup misalnya manajer atau asisten manajer atau bahkan spesialis gitu ya, atau senior officer. Nah, kembali ini memang tidak ada batasan atau tidak ada ketentuan bakunya siapa pelaksana GCG. Ya, di beberapa tempat karena sudah memiliki direktur kepatuhan, maka penanggung jawab GCG-nya memang di direktur kepatuhan. Nah, di bawahnya unit pelaksananya ada yang ditempelkan misalnya di divisi kepatuhan. Ya. Ada juga yang membentuk unit kerja khusus, saya lihat divisi khusus, misalnya GCG dan manajemen risiko. Tapi ada juga yang misalnya menjadi bagian dari corporate secretary. Corporate secretary adalah kepala divisi yang pelaksana GCG-nya setingkat manager misalnya, atau asisten manager. Nah, apakah berarti ketika dikelola oleh selevel manager atau asisten manager menjadi tidak efektif? Belum tentu juga, ya. Tapi memang bicara GCG ini kan kalau levelnya nanggung sih kalau menurut saya itu agak susah untuk bergerak, ya. Dalam artian level nanggung tadi apa? Misalnya levelnya manager, di atasnya masih ada kepala divisi yang kadang-kadang misalnya tidak care dengan pelaksanaan GCG, ini sulit nih. Karena bicara GCG kita bicara mengenai juga strategik. Jadi mesti ke atas. Nah, kalau kita levelnya tengah, ke atasnya susah. Nah, jadi barangkali ketika dia di-handle selevel direksi ya atau selevel kepala divisi, harapannya itu bisa seiring sejalan. Jadi menurut saya sih barangkali idealnya memang posisinya cukup tinggi, dan saat ini di banyak perusahaan sudah menjadikan GCG sebagai hal yang penting di suatu perusahaan. Jadi bukan lagi sebagai penggugur kewajiban semata, tapi memang sudah menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Oke, tidak terasa sebenarnya kita sudah 1 jam, tapi saya lihat masih ada beberapa pertanyaan. Ini akan sayang, jadi barangkali kalau Bapak Ibu kita bisa coba diskusikan lagi beberapa hal, ya. Oke, ini dari Prihesti bahwa GCG harus diterapkan. Betul. Itu kita sepakat dulu nih bahwa GCG itu harus diterapkan. Tapi menerapkannya memang perlu strategi, perlu usaha yang sangat maksimal sekali. Ya, tidak semudah kita mengucapkan semuanya harus GCG. Tapi dalam prakteknya bisa jadi kita akan berbenturan, gitu ya. Ini sebagaimana pertanyaan dari Bapak atau Ibu Prihesti terkait dengan kebutuhan bisnis yang sangat tinggi, ya, fleksibilitas, ya. Pada akhirnya terjadi pelanggaran terhadap prosedur, terhadap aturan main, dan itu menjadi alasan pembenar atau pemaaf. Nah, yang saya tangkap adalah bahwa GCG seakan-akan itu menjadi penghambat dalam bisnis. Pengalaman saya justru tidak. Kenapa? Karena memang betul GCG itu kan pengaman ya. Kita punya aturan main, kita punya kebijakan yang mengatur berbagai macam hal. Ketika kebijakan atau aturan main ini dilanggar, yang rugi adalah perusahaan. Jadi menurut saya step-stepnya kita lalui dulu. Karena kalau tidak kita lalui, resikonya berbahaya sekali. Ya, jadi misalnya kalau melakukan suatu pengambilan keputusan harus ada feasibility studies-nya. Itu harus dilewati dulu. Cuman Pak, nanti peluang bisnisnya lewat, gitu ya. Menurut saya peluang bisnis ya bisa di-manage dengan ya aturan mainnya yang mesti dibuat sedemikian rupa.
Tapi kalau memang terlalu kaku, menurut saya juga memang tidak pas. Tapi jangan berarti terlalu fleksibel, dijadikan pembenar, pemaaf gitu ya. Coba kita lihat nih, saya kira banyak banyak aturan itu dibuat sebenarnya justru untuk menjadi pengaman. Jadi kalau dibilang menghambat bisnis, sebenarnya enggak juga. Cuma kalau memang ternyata itu terlanggar, ya kita mesti sampaikan apakah nanti ketika menimbulkan konsekuensi hukum di masa yang akan datang, apakah sudah siap dengan konsekuensinya atau tidak. Ya, kalau sudah siap, ya silakan. Ya. Karena pengalaman saya kemarin beberapa waktu yang lalu, misalnya kita akan memberikan sesuatu yang tidak pada mestinya. Nah, ini melanggar misalnya undang-undang tindak pidana korupsi misalnya. Ini merupakan gratifikasi. Ya, fungsi GCG mengingatkan, tapi kalau dia melakukan, ya menurut saya ketika tertangkap, lagi ada operasi tangkap tangan atau apapun, bisa jadi akan membawa kerugian bagi perusahaan. Jadi reputasinya bisa tidak terjaga. Jadi hati-hati dalam mengelola bisnis ini. Kemudian diskresi. Ya menurut saya diskresi jangan dipakai terlalu sering lah. Jadi kalau memang misalnya direksi memang memiliki diskresi untuk mengambil keputusan misalnya tidak yang bertentangan dengan aturan. Tapi menurut saya jangan sering-sering. Kalau itu yang terjadi, coba evaluasi kebijakan atau aturannya. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan memang sudah ketinggalan zaman. Itu yang kita rubah. Ya. Sampai sejauh mana business judgment rule dapat selaras dengan GCG apabila aturan belum ada atau aturan kurang jelas, ya, apakah dapat diambil diskresi? Ya, menurut saya bisa itu dilakukan, ya, tapi jangan terlalu sering. Ketika timbul case suatu permasalahan, ya, segera itu dilakukan pengaturannya. Perlu dibuat sebuah aturan mainnya. Nah, disinilah pentingnya termasuk dalam pelaksanaan GCG adalah kita berbagi case-case yang mungkin timbul. Jadi ketika saya dulu pernah menjadi head of GCG di salah satu perusahaan, ya, kita sosialisasi code of conduct, kita menyerap masalahnya apa yang terjadi di lapangan. Kita kumpul, oh ini Pak, kita mesti memberikan ini kepada pejabat ini, gitu ya. Kita kumpulin, kemudian kita diskusikan, kita cari solusinya. Begitu udah ketemu solusinya, sebarkan kepada unit kerja yang lain atau cabang atau wilayah yang lain. Sehingga mereka punya panduan nih, oh ini pernah ada case di cabang A. Nah, solusinya seperti ini, itu kita kumpulkan. Nah, itu bisa dilakukan ya. Sehingga tindakan-tindakan yang dianggap membahayakan itu dapat di-manage sedemikian rupa. Oke, mungkin dari Pak Denny, apakah mungkin ini masih cukup banyak Pak Denny pertanyaan-pertanyaannya. Ini sangat menarik sebenarnya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya akan penting dalam implementasi GCG secara real di perusahaan Bapak dan Ibu masing-masing. Saya akan coba jawab beberapa pertanyaan lagi. Ini ya, Bu Asdiana ya, Bu Asdiana Wati, bagaimana menyikapi klien yang melakukan asesmen namun orientasi scoring dengan menyampaikan target skor di awal asesmen. Nah ini menurut saya kita yang harus punya sikap. Kami dari Kim Consult menegaskan bahwa di awal kita akan memotret apa adanya. Dalam artian sesuai dengan dokumen, sesuai dengan data yang ada di perusahaan tersebut. Tapi di dalam perjalanannya kan memang ada pembahasan, ya. Barangkali dokumennya belum lengkap pada saat disampaikan kita review dokumen itu bisa muncul. Nah, tapi kita sebagai asesor, sebagai konsultan independen, tentunya tidak bisa mengiyakan saja. Jadi harus ada buktinya.
Kalau memang nilai ini akan dirubah skornya, ya kita sampaikan perlu ada bukti atau justifikasi yang kuat. Tanpa ada itu, menurut saya tidak bisa. Ya. Jadi kalau di awal sudah menyampaikan skor, ya itu kan target yang diharapkan. Kita sih mengencourage klien kalau memang baik tentunya ya akan melampaui target yang diharapkan. Tapi kalau tidak baik, sebenarnya ini adalah kesempatan untuk melakukan improvement. Nah, memang di pembahasan dengan tim counterpart inilah yang akan seru bagaimana argumennya. Kalau argumen dari klien bisa diterima sih menurut saya tidak masalah. Tapi kalau tidak bisa diterima, tentunya kita harus sesuai dengan kondisi real karena ini menyangkut integritas ya dari konsultan independen itu sendiri. Menurut saya itu. Nah, ini Pak Rizky, bagaimana menurut Pak Fajri peluang karir seorang expert GCG di masa sekarang ini? Wah, ini justru di masa sekarang ini ahli-ahli GCG sebenarnya sangat diperlukan loh, Pak Rizky. Jadi perusahaan itu kan di situasi pandemi ini semakin sulit gitu ya. Jangan sampai sudah situasi keuangan semakin sulit, malah bocor juga, malah bobol juga. Sehingga pengetahuan terhadap GCG menurut saya menjadi sangat penting nih. Bagaimana komisaris yang melakukan pengawasan itu bisa didorong dengan pengetahuan terhadap GCG. Itu penting. Bagaimana direktur suatu perusahaan dalam mengelola perusahaannya tentu harus memahami prinsip-prinsip GCG. Sehingga jangan sampai salah arah yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Jadi menurut saya sih expert GCG masih bagus ya Pak Rizky. Mudah-mudahan Pak Rizky bisa menjadi expert GCG dan someday juga nanti bisa sharing juga kepada kita, kepada yang hadir di sini untuk semakin menyebarluaskan GCG ini. Oke, Bu Hani, apabila ada case seorang manajer melakukan malpraktek yang merugikan vendor, ya memperlakukan vendor tidak sesuai dengan kontrak dalam pembayaran, sudah ditangani oleh SPI, namun manajer tersebut tidak ditindak oleh HRD. Apakah bisa kita laporkan HRD-nya ke WBS sebagai perbuatan kolusi dengan manajer yang terbukti malpraktek tersebut? Kembali kita lihat kepada aturannya. Kalau dia terjadi melakukan pelanggaran, ya harusnya mendapatkan hukuman. Misalnya di dalam perjanjian kerja bersamanya ada hukuman atau sanksi yang diberikan, maka harusnya memang diberikan sanksi. Nah, HRD-nya menurut saya kalau dilaporkan ke WBS sih bisa-bisa saja, tapi kalau menurut saya di awal barangkali Bu Hani bisa berdiskusi dengan kepala divisi HRD-nya atau bahkan dengan direktur HR-nya terkait dengan persoalan ini sebelum kita bawa ke whistleblowing system. Sehingga bisa diketahui apa sih penyebabnya. Barangkali memang ada hal-hal yang di aturan tersebut ya membuat si pelanggar tadi tidak dihukum misalnya. Atau ada hukumannya tapi misalnya ringan. Itu menurut saya sih kita konfirmasikan atau kita tanyakan dulu dengan kepala divisi atau dengan direktur HR-nya. Kalau tidak memuaskan juga barangkali kita bisa sampaikan juga kepada direktur utama sehingga ini bisa menjadi perhatian, bisa menjadi catatan pada saat rapat direksi. Jadi biasanya kan di rapat direksi itu akan dibahas yang sifatnya juga urgent, yang sifatnya juga penting untuk diketahui oleh direksi. Ya kalau nggak mempan juga ke WBS, tapi kan WBS itu pada akhirnya juga perlu investigasi lebih lanjut sih. Menurut saya sih tidak masalah juga kalau Ibu Hani mau melaporkan kepada WBS ya. Apakah Pak Irfan lagi, apakah ada sistem atau standarisasi bagi perusahaan atau lembaga independen yang menyediakan jasa pengelolaan WBS?
sehingga salah satunya bisa memberikan jaminan kepada pelapor bahwa mereka dilindungi. Nah, ini memang cukup banyak Pak Irfan perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan jasa pengelolaan WBS, jasa pihak ketiga dalam pengelolaan WBS. Standarisasinya setahu saya sih belum ada, Pak, ya, belum ada. Jadi memang kembali kepada reputasi perusahaan tersebut, kembali kepada nanti bagaimana mereka menawarkan sistemnya, ya. Mungkin nanti Pak Irfan kalau akan menggunakan pihak ketiga tersebut, tentunya perlu di cross check, ya, perlu dipastikan bahwa keamanan data dan kerahasiaan itu bisa terjamin. Tapi kalau bicara standarisasinya seperti ada ISO khususnya untuk pengelola WBS itu setahu saya belum ada, Pak. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali nih. Bagaimana manajemen menyikapi jika pemilik modal atau pemegang sahamnya yang justru melanggar prinsip GCG? Ya, kalau ini yang terjadi cukup berat sih. Tapi gini Pak, atau Ibu ya, saya tidak tahu karena ini anonimus. Pemegang saham itu kan memang memegang kekuasaannya pada saat dilakukan RUPS atau RUPS. Ya. Tapi dalam kesehariannya, ya, di luar forum RUPS, sebenarnya pemegang saham tidak punya kewenangan untuk mengintervensi atau melakukan campur tangan terhadap pengelolaan perusahaan. Nah, disinilah direksi dan komisaris sebenarnya punya room, ya, bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan. Di sini kita punya kesempatan untuk katakanlah mengelola perusahaan kita sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Nah, pada saat pemegang saham misalnya merasa keberatan dengan tindakan tersebut, ya kita mintakan nanti semua harus secara formal. Apakah RUPS-nya, ya, dengan keputusan RUPS, jadi harus ada dasarnya dulu sehingga tindakan tersebut ya terformalkan. Nah, sambil kita sampaikan, kadang-kadang pemegang sahamnya tidak paham bahwa tindakannya itu adalah melanggar prinsip GCG. Nah, kita sampaikan bahwa ini regulator sudah melarang seperti ini, Pak. Jadi kalau kita melakukan tindakan ini, ya akan ada sanksi. Nah, bicara sanksi kan pemegang saham mungkin akan takut-takut dikit nih. Sanksinya perusahaan kita bisa dibubarkan, sanksinya bisa dibekukan dan seterusnya. Jadi kita perlu mungkin sebagai direksi dan komisaris di dalam perusahaan tersebut sebagai agent of GCG, ya kita mengingatkan kepada pemegang saham. Saya yakin ya mungkin dengan sedikit ancaman, misalnya ada regulasi yang melarang, itu akan membuat pemegang saham sendiri tentunya tidak ingin mempertaruhkan reputasinya. Tapi kalau perusahaan yang tertutup, ya perusahaannya yang nggak ada kaitannya sama OJK, gitu ya, ya itu udah berat tuh, ya pilihannya tadi kalau ini nanti suatu saat terungkap, ya suatu saat tindakan pelanggaran tadi menimbulkan masalah, itu akan membuat perusahaan bisa menjadi kolaps, gitu ya. Nah, ini dari Pak Alvin Jakpro. Kalau tadi disampaikan utamanya GCG adalah taati aturan yang berlaku. Bagaimana kalau kondisinya perusahaan ingin melakukan suatu aksi, namun setelah dilakukan analisis kepatuhan, aksi tersebut tidak ada aturan mandatori pemerintah yang mengatur, dan juga di dalam aturan internal perusahaan belum ada ketentuan yang mengatur aksi tersebut, sedangkan eksekusi aksi ingin cepat dilakukan. Apa rujukan, landasan, dan langkah terbaik agar tetap sesuai dengan GCG? Nah, di awal ya kita tentunya lakukan analisis dulu, Pak Alvin. Apakah tindakan tersebut ada potensi pelanggaran GCG-nya atau tidak? Ya, kalau itu tidak, secara ya karena belum diatur, tentunya tidak ada yang dilanggar, itu barangkali nanti bisa kita lakukan. Nah, bagaimana next-nya? Next-nya berarti kita mesti membuat sebuah rujukan. Kita harus membuat sebuah
aturan main yang memastikan bahwa aturan-aturan ini ya atau aksi yang akan dilakukan di kemudian hari itu punya dasar, punya aturannya. Jadi nggak apa-apa, mungkin di awal itu adalah diskresi ya direksi, tapi saya kira diskresi direksi ini harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk mengamankan direksi itu sendiri. Kalau saya menjadi direksinya, ya saya ingin kajiannya secara komprehensif dulu. Jangan sampai kebijakan atau keputusan yang kita ambil saat ini itu ternyata baru masalah di kemudian hari, baru bermasalah beberapa tahun kemudian. Pada saat kita sudah sedang pensiun, sedang lagi main sama cucu, tiba-tiba aparat hukum datang untuk menangkap kita misalnya. Ini menjadi soal. Jadi menurut saya tetap ya dianalisis dulu. Kemudian kalau dianalisisnya bilang tidak masalah, bisa dilakukan. Setelah dilakukan, dibuatkan aturan yang menjadi payung hukumnya. Oke, baik. Pak Arif Fahlupi ya, bagaimana menganalisa resiko-resiko terkait penerapan GCG di perusahaan dan bagaimana mengetahui penerapan GCG di perusahaan sudah sesuai dengan harapan stakeholders, bisnis, asosiasi, dan partner. Ya, saya kira untuk mengetahui harapan stakeholders itu ya, kan stakeholders itu banyak ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan identifikasi stakeholders ya. Kita lakukan stakeholders mappingnya. Jadi kita petakan nih siapa saja stakeholders, ada karyawan, ada vendor gitu ya, ada media massa ya, ada masyarakat sekitar. Nah, jika diperlukan kita bisa saja melakukan FGD atau kita mencoba menyerap aspirasi. Tentunya tidak semua aspirasi itu harus kita tindak lanjuti, gitu ya. Tapi minimal kita tahu nih concern-nya apa sih dari masyarakat sekitar di wilayah operasi bisnis kita. Oh, mereka nih minta supaya kalau misalnya pabrik semen ya, kalau truk-truknya lewat ini jangan sampai jalanan rusak atau apa. Itu kita bisa memanage ekspektasi itu. Ya. Nah, bagaimana mengidentifikasi risiko? Ya, nanti risk management akan mengidentifikasi dulu risiko yang bisa timbul itu apa saja. Baru dilakukan identifikasinya, kemudian kita lakukan mitigasi risikonya. Jadi saran saya secara berkala kita lakukan FGD ya, atau apalagi dengan online seperti ini saya kira bisa justru lebih menyerap lebih banyak terkait dengan harapan ekspektasi dari para stakeholders kita. Oke, dari Anonymous juga, menurut Bapak kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari indikator SK16 ini? Ya menurut saya SK16 memang perlu kita sempurnakan lagi ya. Nah, salah satunya kita tahu aturannya sudah banyak, sudah lengkap diminta di dalam SK16. Nah, yang perlu ditambahkan bagaimana mengukur atau menjalankan praktek dari aturan-aturan yang sudah dibuat tadi. Sehingga GCG-nya bukan hanya sebatas aturan atau on paper saja, tapi memang GCG-nya sudah sampai kepada level implementasi. Jadi sudah sampai pada tahap melakukannya, bukan sampai sebatas on paper-nya. Karena kadang-kadang kalau on paper saja, sebatas pada kebijakan saja, khawatirnya ini hanya macan kertas, gitu ya. Kebijakannya punya, tapi pada praktiknya tidak dilakukan. Ya. Oke, Ibu Anggun ya, mohon tipsnya untuk perusahaan yang masih infan di mana jumlah organ perusahaan belum sempurna, seperti hanya ada 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Ya, menurut saya sih organ perusahaannya sih sudah
sempurna ya, karena minimal terdiri dari satu orang direktur, satu orang komisaris. At least sesuai dengan Undang-Undang PT itu sudah terpenuhi. Nah, kalau perusahaan masih dalam tahap awal dalam mengimplementasikan GCG, ya menurut saya yang kita perlu buat pertama adalah pedoman GCG. Jadi pedoman GCG-nya ya nggak usah yang terlalu berat-berat dulu. Jadi saya selalu men-encourage kepada beberapa klien, kalau kita mau buat aturan, kita mau buat pedoman, kita apalagi terkait dengan GCG ini, kita buatlah aturan atau pedoman tersebut yang sekiranya memang bisa kita lakukan. Artinya apa? Kita yakin bahwa apa yang kita tulis di dalam kebijakan tersebut, itu adalah hal-hal yang memang bisa kita lakukan. Nanti bertahap ditingkatkan dalam derajat yang lebih detail lagi, semakin detail, semakin detail. Kalau dibuat dari awal sudah langsung lengkap, khawatirnya tanpa ada sosialisasi, tanpa adanya internalisasi yang cukup tepat, itu akan membawa perusahaan jadi nggak bisa gerak. Ya nanti dikritik lagi, GCG-nya akan menghambat bisnis. Jadi di awal ya Ibu Anggun membuat pedoman GCG, target-target GCG mau dilakukan perusahaan itu apa saja, ada roadmap-nya, dan yang berikutnya adalah membuat yang namanya board manual, panduan kerja atau pedoman kerja direksi dengan Dewan Komisaris. Jadi itu akan lebih enak nih, walaupun cuma satu, gimana nih, masa rapat direksinya sendiri, rapat sendiri, ya nggak apa-apa. Nah, tapi perlu ada rapat gabungan, satu orang direktur dan satu orang komisaris ini. Ya, di dalam forum rapat gabungan itulah ya sebenarnya komisaris melakukan fungsi pengawasannya. Jadi kalau ditanya secara konkretnya apa sih fungsi pengawasannya komisaris? Salah satunya adalah pada saat melakukan rapat. Baik rapat internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dengan direksi. Nah, susahnya kalau komisarisnya nggak pernah datang rapat, ya, baik rapat internal maupun rapat gabungan, bagaimana dia bisa menjalankan fungsi pengawasannya? Ini yang beberapa kali sempat rame beberapa tahun yang lalu, misalnya di BUMN, komisarisnya jarang datang rapat, ya, karena terlalu sibuk. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi pengawasan itu ya dilakukan salah satunya dengan mekanisme rapat. Jadi kalau dia tidak datang rapat, ya susah nih. Sementara remunerasinya atau honornya Dewan Komisaris kan tetap sama. Mau datangnya cuma sekali dengan datang 4 kali rapat, nggak ada pemotongannya. Nah, menurut saya jadi itu. Jadi rapat itulah salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris. Oke. Zaki, dari Pak Zaki, terkait dengan WBS untuk perusahaan yang bentuknya investment holding. Oke, di mana seluruh kegiatan operasional dilakukan oleh anak perusahaan. Apakah masing-masing anak perusahaan harus punya WBS atau hanya satu sistem yang dikelola oleh entitas induk? Nah, di dalam beberapa perusahaan holding yang pernah saya lihat, pada tahap awal memang sistem WBS-nya bisa saja terpusat di holding, ya, karena anak perusahaannya merasa belum perlu nih, secara size-nya masih belum terlalu besar, gitu ya. Itu tidak ada masalah, di awalnya dibuat dulu di holding. Jadi kalau ada pelaporan yang masuk, dia bisa ditindaklanjuti. Tapi ketika perusahaannya sudah semakin besar, sudah semakin kompleks bisnisnya, ya menurut saya tidak relevan lagi kalau dibuat di holding. Jadi masing-masing mesti memiliki WBS-nya. Apa nggak mubazir Pak Fajri jadi bikin banyak sistem gitu? Saya kira kalau karakteristik bisnisnya berbeda, nggak mubazir. Itu justru bisa memperkaya, ya, justru bisa lebih dia mengelolanya lebih mudah. Nah, tapi kalau di tahap awal, ya, size-nya mungkin karyawannya baru 10, baru 20 gitu ya, di anak perusahaan yang levelnya operasional tadi, ya menurut saya nggak ada masalah dibuat dulu di holding. Ya.
Nanti begitu udah makin berkembang, makin besar, baru dibuat sendiri. Menurut saya tidak masalah, Mas Zaki. Kalau di tahap awal dikelola dulu oleh entitas induknya. Ya. Kemudian dari Ibu Surti ya, Bu Surti Handayani, terkait dengan sanksi yang diterapkan kepada komisaris yang merangkap jabatan sebagai direksi. Ini kalau dalam satu perusahaan yang sama, ya, tentunya harus dibedakan antara jabatan Dewan Komisaris dengan jabatan sebagai direksi. Ya, nanti pemegang saham nih yang harus bisa mengambil keputusan nih, dan itu tidak diperbolehkan komisaris dan direksi merangkap sebagai satu jabatan di perusahaan yang sama. Akan berbeda case-nya, misalnya dia adalah direksi di perusahaan induk ya, kemudian dia punya anak perusahaan, dia ditunjuk menjadi komisaris di anak perusahaan tersebut, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau di satu perusahaan komisaris juga merangkap sebagai direksi, tentunya itu secara undang-undang pun tidak diperbolehkan. Jadi harus ya salah satunya dia harus dipilih, ya. Kalau menurut saya sih itu, Bu Surti. Saya kira ini buat pertanyaan-pertanyaan sudah cukup banyak saya jawab. Tapi Pak Denny, kira-kira apakah mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, satu atau dua pertanyaan lagi, karena kita sudah jam 9, yang bisa mungkin bisa didiskusikan secara langsung ya Pak Denny ya? Oh cukup, oke. Hostnya sudah bilang cukup nih. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, sangat seru sekali nih di momen pertama sekolah GCG secara online. Nanti pertanyaan-pertanyaan sangat bagus sekali, dan nanti kita akan mengadakan seri 2, seri 3, dan seri-seri selanjutnya sebagai bagian dari peringatan 7 tahun Kim Consult berdiri. Kami sangat berterima kasih sekali kepada para peserta yang hadir. Total di sini ada, tadi saya sempat catat ada sekitar 60 lebih ya, 60 peserta yang hadir dari berbagai macam latar belakang, dari ada anggota komite, perusahaan, konsultan, notaris, dosen, ya, penulis annual report. Ini juga tentunya memperkaya kita. Tapi memang bicara GCG itu tahapannya sangat luas sekali dan membutuhkan komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan GCG yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu dulu untuk seri pertama pada hari ini. Jika berkenan, kami akan undang kembali Bapak dan Ibu sekalian pada seri yang selanjutnya dengan topik-topik yang tidak kalah hangatnya sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, dengan senang hati kami dari Kim Consult kita bisa diskusi dengan WA, silahkan ke nomor kontak pendaftaran tadi, dan nanti kita akan jawab juga secara tertulis. Dari kami cukup sekian untuk hari ini. Kami juga dari Kim Consult mengucapkan terima kasih. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, iya ada pertanyaan mengenai buku-buku ya. Saya lupa tadi Pak Denny, kira-kira dari pertanyaan yang sedemikian banyak tadi, tentunya perlu dipilih ya, siapa nih pertanyaan yang paling oke nih. Mungkin
saya dari sekian pertanyaan yang tadi, oke, kita ada menyediakan giveaway, ada beberapa buku yang saya tulis, nanti bisa saya berikan. Ini untuk, ya mungkin tolong dicatat Pak Denny. Yang pertama untuk Mas Rizky lah, itu nanti kita akan mendapatkan buku. Nanti Mas Rizky lah mohon dapat menghubungi WA panitia. Kemudian yang kedua untuk Pak Irfan Mahendra. Kemudian yang ketiga untuk Bapak atau Ibu Prihesti. Jadi ada 3 nanti yang akan mendapatkan giveaway buku dari Kim Consult, buku-buku saya yang nanti akan kita kirimkan. Mohon Pak Irfan Mahendra, Pak Rizky, dan Bapak atau Ibu Prihesti untuk menghubungi ke panitia untuk kita kirimkan bukunya. Kalau ada yang mau pesan buku, nanti bisa di chat ke panitia, Bu Anggun ya. Nanti panitia akan melis beberapa buku-buku apa saja yang available untuk bisa nanti diberikan harganya. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga mohon dapat mengisi daftar hadir. Kemudian bagi yang sudah meminta dicetak sertifikatnya juga mohon dapat melaporkan kembali ke panitia, terutama untuk menyampaikan nama yang benarnya untuk kita cetak di dalam sertifikat. Bapak Ibu yang nanti yang lain jika ingin masih juga mencetak sertifikat juga dapat menghubungi panitia lebih lanjut di nomor WA yang digunakan untuk pendaftaran. Oh, Ibu Prihesti, mohon maaf. Baik, Ibu selamat juga mendapatkan giveaway buku ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Saya akhiri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.